Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan atau memaparkan video pembelajaran kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Rahman Tandana Kamil. Saya Kisana Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Setelah kalian semua mengenal kami, sekarang mari kita mengenal apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar, pandangan hidup, dan ideologi negara Republik Indonesia. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Artinya, Pancasila merupakan 5 prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai di dalamnya mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, serta menjadi pedoman moral dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila berperan sebagai pemersatu yang mengikat seluruh elemen bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap sila mengandung cita-cita luhur bangsa, mulai dari pengakuan terhadap Tuhan, penghargaan terhadap kemanusiaan, semangat persatuan, prinsip demokrasi, hingga upaya mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, kita bisa melihat sejarah panjang Pancasila hingga resmi menjadi dasar negara Indonesia, yang melalui serangkaian sidang dan juga rapat, dengan sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang diikuti rapat panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Lalu, diikuti oleh sidang BPUPKI kedua yang berlangsung lebih lama, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan terakhir, sidang PPKI yang mengesahkan UUD 1945 sekaligus Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Perumusan Pancasila pada sidang pertama BPUPK. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 memiliki tujuan penting, yaitu mencari dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, beberapa tokoh bangsa menyampaikan pandangan mereka mengenai prinsip yang harus menjadi fondasi negara. Pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yamin juga mengemukakan naskah tertulis rancangan dasar negara yang menegaskan pentingnya persatuan nasional, penghormatan terhadap kemanusiaan, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo memaparkan konsep negara integralistik. Ia menekankan bahwa negara Indonesia tidak boleh meniru paham liberalisme barat yang individualistis, tetapi harus mengedepankan persatuan antara rakyat dan pemimpin, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Puncak perumusan terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang sangat bersejarah. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. 5 prinsip ini kemudian ia beri nama Pancasila dalam pidatonya. Soekarno juga menjelaskan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi trisila, sosialisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan, bahkan menjadi ekosila, yaitu gotong royong. Dari sidang inilah istilah Pancasila untuk pertama kalinya diperkenalkan dan menjadi dasar konseptual bagi negara Indonesia. Walaupun belum menjadi rumus final, sidang ini menjadi titik awal lahirnya Pancasila yang kemudian disempurnakan pada sidang-sidang berikutnya.
Perumusan Pancasila pada sidang Panitia 9. Panitia 9 adalah sekelompok tokoh yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPK untuk merumuskan kembali dasar negara Indonesia. Panitia ini beranggotakan 9 orang yang mewakili berbagai golongan, baik nasionalis maupun Islam. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Cukro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Wahid Hashim, dan A. Maramis. Keberadaan panitia ini menunjukkan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam proses perumusan dasar negara. Rapat Panitia 9 berlangsung pada 22 Juni 1945 di Jakarta. Pertemuan ini diadakan di luar sidang resmi BPUPK sebagai upaya mencari titik temu antara berbagai aspirasi, khususnya antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Perbedaan pandangan tentang dasar negara membuat pertemuan ini berlangsung penuh diskusi mendalam. Namun semangat persatuan tetap diutamakan. Tujuan utama rapat ini adalah merumuskan naskah pembukaan UUD 1945 sekaligus menetapkan prinsip dasar negara. Hasil rapat ini melahirkan sebuah naskah penting yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini memuat 5 prinsip dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini menunjukkan adanya kompromi besar demi kepentingan bersama. Piagam Jakarta bukan hanya rumusan dasar negara, tetapi juga pembukaan dari rancangan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi Konstitusi Indonesia. Keputusan ini sangat penting karena menandai tercapainya kesepakatan awal tentang ideologi negara. Dengan adanya Piagam Jakarta, arah pembentukan negara Indonesia merdeka menjadi lebih jelas. Menggabungkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam. Selanjutnya ada perumusan Pancasila pada sidang kedua BPUPK. Setelah sidang pertama, BPUPK menghasilkan berbagai gagasan dasar negara. Diadakan kembali sidang kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 di Gedung Chow Sang In, kini dikenal dengan Gedung Pancasila Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Haji Manwidudiningrat dan dihadiri oleh 62 anggota. Tujuan utamanya adalah merumuskan Undang-Undang Dasar dan memperjelas rumusan dasar negara yang telah dibahas pada sidang sebelumnya. Perdebatan dalam sidang ini menyoroti bentuk negara, wilayah, rancangan konstitusi, dan dasar negara yang harus diakomodasikan oleh seluruh golongan. Sebelum sidang dimulai, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh bangsa yang dikenal sebagai Panitia 9 mengadakan pertemuan di luar acara sidang resmi. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Wahid Hashim, dan A. Maramis. Pertemuan tersebut menghasilkan Piagam Jakarta, naskah yang berisi pembukaan undang-undang dan rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara, yang merupakan kompromi antara golongan nasionalis dan Islam. Rumusannya meliputi ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang kedua BPUPK pada tanggal 10-16 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima sebagai rumusan awal dasar negara dan dimasukkan ke dalam rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 ini. Sidang ini juga menetapkan bahwa Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan wilayah meliputi seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Dengan selesainya sidang ini, Indonesia memiliki rancangan Undang-Undang Dasar negara yang siap digunakan setelah kemerdekaan. Lalu, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945 di Jakarta.
Sidang ini dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno dan dihadiri oleh para anggota PPKI. Sidang ini menjadi momen penting karena menetapkan dasar-dasar berdirinya negara Indonesia yang baru merdeka. Dalam sidang tersebut, diambil beberapa keputusan besar. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kedua, pembukaan UUD 1945 yang awalnya diambil dari Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertama Pancasila dari yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar dasar negara dapat diterima seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama dan keyakinan. Kedua, sidang ini menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sesuai dengan rumusan baru tersebut. Ketiga, memilih I.R. Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Keempat, sidang memutuskan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan legislatif sementara yang membantu tugas-tugas pemerintahan sebelum terbentuknya lembaga perwakilan rakyat yang definitif. Keputusan-keputusan dalam sidang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Dengan disahkannya UUD 1945, ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, serta terbentuknya kepemimpinan nasional, Indonesia memiliki fondasi yang kokoh untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara setelah merdeka. Selanjutnya adalah arti dan makna simbol Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang emas. Bintang emas berlatar hitam melambangkan cahaya ketuhanan. Warna hitam menggambarkan keabadian, sedangkan bintang melambangkan Tuhan sebagai sumber penerangan yang abadi. Sila pertama ini menekankan pentingnya pengakuan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya pada adanya Tuhan yang satu dan mengutamakan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan mata rantai bulat dan persegi. Terdiri dari mata rantai bulat dan persegi yang saling terkait, melambangkan hubungan manusia sebagai makhluk individu yang dilambangkan dengan bulat dan sosial dilambangkan dengan persegi. Ini menegaskan semangat persaudaraan dan kemanusiaan, mengandung arti bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama dan harus diperlakukan secara adil, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta menghindari sifat yang tidak beradab. Lalu yang ketiga ada Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon besar berakar kuat dan rindang melambangkan persatuan dan tempat teduh bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti pohon yang menaungi semua makhluk, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh banteng. Banteng melambangkan kekuatan, musyawarah, dan jiwa sosial. Banteng juga hewan yang hidup berkelompok, mencerminkan prinsip musyawarah dan gotong royong, mengandung arti bahwa setiap keputusan diambil melalui musyawarah dengan penuh kebijaksanaan, menjunjung tinggi demokrasi, dan melibatkan perwakilan rakyat. Kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi melambangkan pangan, dan kapas melambangkan sandang. Keduanya menggambarkan kemakmuran, kesejahteraan, dan terpenuhinya kebutuhan pokok seluruh rakyat. Menegaskan cita-cita untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi, agar kemakmuran dapat dirasakan secara merata. Jadi Pancasila yang menjadi dasar negara sampai sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan tentang Pancasila dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bye guys.